Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Rabu 25 Oktober 2023 dalam pekan biasa ke-29 tahun A. Bacaan dibawakan oleh Willy Wibianto, Mazmur dilantunkan oleh Marisa Monik, dan renungan ditulis oleh Bernadette Esther. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah mewujudkan kebaikan bersama untuk hidup dalam damai dan sejahtera. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami di surga, kami bersyukur atas satu lagi hari baru yang Kau anugerahkan kepada kami. Engkau masih memberi kami kesempatan untuk membuat hidup kami menjadi berkat bagi sesama dan seluruh alam ciptaan-Mu. Kami persembahkan hari ini dalam tuntunan Roh Kudus, agar Roh Kudus menuntun kami supaya menjauh dari segala keinginan dan tindakan yang menyesatkan serta menjauhkan kami dari-Mu. Mampukanlah kami menggunakan seluruh diri kami berkarya bagi kemuliaan-Mu, agar kami bisa mengukir senyum di wajah-Mu, sebab Engkaulah Tuhan Sang Penyelamat dunia, kini dan sepanjang masa. Amin. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, bab 6 ayat 12 sampai dengan 18. Saudara-saudara, janganlah dosa berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kalian tidak lagi menuruti keinginannya. Janganlah kalian menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi sekarang hidup. Serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk dijadikan senjata-senjata kebenaran. Sebab kalian tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kalian tidak berada di bawah hukum Taurat, melainkan di bawah kasih karunia. Jadi bagaimana? Apakah kita berbuat dosa karena tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali tidak. Tidak tahukah kalian bahwa dengan menghambakan diri kepada seseorang untuk mentaatinya, kalian menjadi hamba orang itu, bahwa kalian harus mentaati dia, baik dalam dosa yang memimpin kalian kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kalian kepada kebenaran. Tetapi syukurlah kepada Allah. Dahulu memang kalian hamba dosa, tetapi sekarang kalian dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah disampaikan kepadamu. Kalian telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Demikianlah sabda Tuhan.
kita menjadi mangsa bagi gigi mereka. Pertolongan kita dalam nama Tuhan. Jiwa kita terluput seperti burung, terlepas dari jerat penangkap. Jerat itu telah putus, dan kita pun terluput. Pertolongan kita dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Pertolongan kita dalam nama Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Berjaga-jaga dan bersiap-siaplah, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Lukas bab 12 ayat 39 sampai dengan 48. Pada suatu ketika, berkatalah Yesus kepada murid-muridnya, "Camkanlah ini baik-baik. Jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kalian juga siap sedia, karena Anak Manusia akan datang pada saat yang tak kalian sangka-sangka." Petrus bertanya, "Tuhan, kami sajakah yang Engkau maksudkan dengan perumpamaan ini, ataukah juga semua orang?" Tuhan menjawab, "Siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya untuk membagikan makanan kepada mereka pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya sedang melakukan tugasnya ketika tuan itu datang. Aku berkata kepadamu, sungguh tuan itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Tetapi jika hamba itu jahat dan berkata dalam hatinya, tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukuli hamba-hamba lain, pria maupun wanita, dan makan minum serta mabuk, maka tuannya akan datang pada hari yang tidak disangka-sangkanya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan tuan itu akan membunuh dia serta membuat dia senasib dengan orang-orang yang
tidak setia. Hamba yang tahu akan kehendak tuannya, tetapi tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Barang siapa diberi banyak, banyak pula yang dituntut darinya. Dan barang siapa dipercaya banyak, lebih banyak lagi yang dituntut darinya. Demikianlah sabda Tuhan. Hamba yang setia melakukan tugasnya. Renungan dibawakan oleh Bernadette Esther. Oma, opa, ibu bapak, dan rekan-rekan muda yang terkasih dalam Kristus. Pada suatu masa, saya mempunyai seorang asisten rumah tangga paruh baya, janda tanpa anak. Ia saya pilih bekerja di rumah saya dengan tugas utama menemani, mengurusi, dan menjadi kawan bagi ibu saya yang juga sudah mulai renta. Suatu ketika, saya pulang dari dinas luar kota menjelang jam makan siang. Saya sudah membeli lauk pauk yang sengaja saya beli dalam perjalanan pulang untuk makan bersama ibu saya. Ketika tiba di rumah, saya mendapati bahwa ibu hanya sendirian. Sang asisten rumah tangga entah di mana. Tadi pamit mau beli cendol katanya, kata ibu saya. Tapi perginya sudah sejak pagi, tambahnya lagi. Saya lalu mencoba menghubunginya melalui telepon seluler, tetapi tidak dijawab. Menjelang maghrib, ia baru sampai di rumah. Betapa terkejutnya ia ketika mengetahui bahwa saya sudah berada di rumah dan rumah sudah rapi. Dalam pembicaraan dengannya, saya mengetahui bahwa bukan kali itu saja ia meninggalkan ibu saya sendirian di rumah. Saya sungguh merasa kecewa, bercampur marah, sekaligus sedih. Akhirnya malam itu juga, saya memintanya meninggalkan rumah saya. Seandainya saja ia sungguh melakukan apa yang saya minta, menemani ibu saya, betapa saya sangat bahagia dan bangga kepadanya. Oma, opa, ibu bapak, dan rekan-rekan muda yang terkasih dalam Kristus, dalam Injil Lukas hari ini, kita mendengar Yesus bersabda kepada para murid-Nya. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya sedang melakukan tugasnya ketika Tuan itu datang. Dalam Lukas 12 ayat 43. Berikutnya Yesus berkata, hamba yang tahu akan kehendak tuannya, tetapi tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Lukas 12 ayat 47. Nah, Yesus menggambarkan dirinya sebagai sang tuan dan kita semua sebagai hamba-hambanya. Kita semua ibarat seorang penjaga rumah yang telah diberi kepercayaan oleh Yesus untuk melaksanakan tugas dan kewajiban kita. Sebagai murid Kristus, kita tentu tahu apa yang Ia kehendaki untuk kita lakukan dalam hidup kita. Menjadi terang,
menjadi garam, mengampuni yang bersalah, mencintai musuh, dan sebagainya. Namun tak jarang kita pun sama seperti hamba yang dikatakan oleh Lukas dalam ayat 48. Tidak tahu akan kehendak tuannya. Maka, bila itu terjadi, mungkin baik bila kita menyimak apa yang dikatakan oleh Santo Ignatius dari Loyola, pendiri Ordo Serikat Yesus. Bagi Ignatius, tujuan hidup sejati manusia adalah memuji, menghormati, serta mengabdi Allah Tuhan kita, dan dengan itu menyelamatkan jiwanya. Oma, opa, ibu, bapak, dan rekan-rekan muda yang terkasih dalam Kristus, sebagai hamba yang menantikan kedatangan tuannya, yakni Yesus Kristus, kita menanti kedatangannya dengan melakukan apapun yang kini menjadi tugas kita. Entah sebagai imam, kaum religius, sebagai pemimpin, sebagai karyawan, sebagai pewarta, atau ibu rumah tangga. Sekecil apapun peran dan tugas yang kita miliki saat ini, sederhana, biasa, dan juga rutin, asalkan kita melakukannya dengan setia, tulus, dan bertanggung jawab, ketika Yesus datang, Ia akan tersenyum penuh sukacita dan kita akan menjadi hamba yang berbahagia saat mendengarnya berkata, "Aku berkata kepadamu, sungguh, Tuhan itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya." Lukas 12 ayat 44. Jika itu sungguh terjadi, maka sebuah rahmat yang tak terkira. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, sabdamu hari ini meneguhkan kami untuk senantiasa setia, tulus, dan bertanggung jawab terhadap apapun yang telah Kau tugaskan untuk kami lakukan. Tidak semua tugas yang dipercayakan kepada kami gampang untuk kami laksanakan karena berbagai keterbatasan, kesulitan, tantangan, dan godaan yang berasal dari diri kami maupun yang berasal dari luar diri kami. Tetapi kami percaya Engkau selalu menyertai kami. Ajari kami untuk siap sedia dalam menghadapi banyak perkara, sambil menantikan kedatangan Yesus Putra-Mu, Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.